Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami dengan judul Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya terhadap kepatuhan prinsip syariah pada Bank Syariah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Nadifa Tiaranita dengan NIM 2019310563. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Feni Dwi Puspitasari dengan NIM 2019310638. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfiana Ristika Amalia Putri dengan NIM 2019310706. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019-310725. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Kegiatan perbankan mulai berkembang dengan berdirinya Bank Syariah sebagai yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Islam melarang praktik muamalah yang mengandung dan menimbulkan riba, sehingga didirikanlah Bank Syariah yang sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Kepatuhan syariah merupakan pilar utama yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Bank syariah itu sendiri adalah bank yang berdasarkan pada prinsip syariah, sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya wajib berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Sedangkan kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagian wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah dinilai berdasarkan pada indikator-indikator apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah bank syariah telah menerapkan prinsip syariah? Yang kedua, apa saja bentuk penyimpangan prinsip syariah yang telah dilakukan bank syariah? Yang ketiga, bagaimana bank syariah tetap menerapkan prinsip syariah di tengah persaingan dengan bank konvensional? Dan yang keempat yaitu bagaimana pemahaman prinsip syariah pada mahasiswa membantu dalam kepatuhan prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dari nasabah bank syariah, terutama pada kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya mengenai kepatuhan syariah di bank syariah yang dilihat dari konsep serta indikator kepatuhan syariah. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan di bank syariah. Yang kedua, diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah, serta meningkatkan kepercayaan nasabah tentang penerapan prinsip syariah pada bank syariah. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada calon akuntan dan masyarakat luas tentang pentingnya penerapan kepatuhan syariah pada bank syariah. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Lukman Nur Hisam tahun 2016 dengan topik penelitian kepatuhan syariah atau syariah compliance dalam industri keuangan syariah. Variabel yang digunakan adalah variabel X, yaitu perangkat regulasi dan kerangka hukum, dan variabel Y, yaitu keuangan Islam atau syariah. Sampel penelitian ini berfokus kepada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN MUI serta implementasinya terhadap lembaga IKBS dan IKNBS serta DPS. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah atau syariah compliance memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Berikutnya, yang kedua,
penelitian dari Mas Lihatin dan Ridwan tahun 2020 dengan topik penelitian analisis kepatuhan syariah pada bank syariah, studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah. Variabel yang digunakan yaitu variabel X adalah implementasi prinsip syariah dan model pendekatan pemasaran, dan variabel Y perbedaan nilai. Sampel yang digunakan Dewan Pengawas Syariah atau DPS terhadap praktik BPRS selama 5 tahun yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan 24 unit analisis dan 46 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, kuantitatif, dan membandingkannya dengan fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah BPRS di Indonesia rata-rata sudah sangat baik. Berikutnya penelitian dari Sepki Mardian tahun 2015 dengan topik penelitian tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Variabel yang digunakan yaitu variabel X, tata kelola yang tidak efektif, sumber daya manusia, peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan perilaku oknum masyarakat. Variabel Y yaitu terjadinya kasus yang terkait prinsip syariah. Sampel yang digunakan adalah 36 negara yang disurvei dalam Islamic Finance Country. Teknik analisis menggunakan studi literatur berdasarkan data-data historis dari DSN MUI. Hasil penelitian ini menemukan beberapa isu kritis tentang kepatuhan syariah terhadap DPS tentang independensi, kedudukan DPS yang merangkap jabatan kompetensi, dan audit syariah. Berikutnya yang keempat, terdapat penelitian dari Asrori tahun 2011 dengan topik penelitian pengungkapan syariah compliance dan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Variabel yang digunakan yaitu variabel X, yaitu instrumen pertanggungjawaban dan intensi atau minat akuntan dan manajer bank syariah. Dan variabel Y yaitu praktik pengungkapan syariah compliance. Sampel yang digunakan adalah kantor cabang Bank Umum Syariah di Kota Semarang mencangkup 36 responden akuntan dan manajer pada 4 kantor cabang Bank Umum Syariah di Kota Semarang. Teknik analisis menggunakan pendekatan keperilakuan dengan merujuk teori of reasoned action atau TRA, dan hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap kegunaan item-item penggunaan syariah compliance sebagai instrumen pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Berikutnya yang kelima, penelitian dari Iwan Fahrudin dan Muhammad Abdullah bin Jusoh Nurlia binti Mat Nurwani tahun 2020 dengan topik penelitian The Sharia Compliance with AUFI Governance Standard Relate SSB Information, a Study on Indonesian Islamic Banks. Variabel yang digunakan variabel X yaitu ukuran bank dan jumlah anggota SSB Cross, dan variabel Y kinerja DPS. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah terdaftar di Bank Indonesia periode 2014 sampai 2018 atau 65 annual report. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antara keanggotaan SSB Cross dan kualifikasi DPS terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa koefisien estimasi variabel keanggotaan SSB Cross signifikan positif pada tingkat 10%. Estimasi koefisien kualifikasi SSB signifikan positif pada taraf 5%. Selanjutnya kami juga menemukan bahwa ukuran bank sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh positif yang signifikan pada tingkat 1%. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Nah, penelitian ini menggunakan dasar kerangka teoritis yang berpaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Syariah dituntut untuk patuh pada prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, implementasi prinsip-prinsip syariah dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI sebagai landasan hukum yang mengikat bagi bank syariah. Nah, selanjutnya menurut Sutedi pada jurnalnya tahun 2009 menjelaskan bahwa
Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. DPS juga bertugas mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Oleh karena itu, untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu misalnya ilmu fikih, muamalah, dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kemudian, kerangka pemikiran. Nah, pada kerangka pemikiran yang pertama ini ada bank syariah. Bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan sebagai penyalur dana pada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatannya berdasar pada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang dianut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur seperti riba, masir, gharah, haram maupun zalim. Nah, maka demikian dibutuhkanlah kepatuhan syariah dalam bank syariah sebagai pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan yang dilakukan di bank syariah. Dalam bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integrasi dan kredibilitas dari bank tersebut. Kemudian diwajibkan kepada nasabah maupun dari bank syariah itu sendiri untuk memahami konsep serta indikator dari kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas terhadap kepatuhan prinsip syariah pada bank syariah. Yang ketiga akan membahas tentang metode penelitian, rancangan penelitian. Nah, berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, di mana penelitian ini akan menggunakan focus group discussion atau FGD dengan 4 kelompok mahasiswa dari jurusan akuntansi dan ekonomi syariah. Kemudian dalam setiap kelompok peneliti akan menyimpulkan hasil dari focus group discussion tersebut dan kemudian akan diputuskan kesepakatan dengan informan dalam kelompok tersebut. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya adalah definisi operasional dan pengukuran kualitatif. Nah, teknik pengumpulan data kualitatif ini dengan cara wawancara atau diskusi dari beberapa kelompok orang yang akan dipandu oleh seorang moderator. Nah, penelitian ini akan menggunakan focus group discussion. Focus group discussion dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan mahasiswa yang menjadi nasabah bank syariah, dan dalam focus group discussion ini peneliti akan menjadi moderator dan memberikan pertanyaan seputar kepatuhan syariah di bank syariah kepada informan. Kemudian akan didiskusikan secara bersama dalam grup tersebut. Nah, selanjutnya peneliti akan mencatat hasil diskusi tersebut dan mengelompokkan jawaban yang sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan pada slide ini kita akan membahas mengenai sampel dan populasi. Sampel penelitian kami yaitu 20 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbanas, yaitu dari jurusan S1 Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Dari masing-masing jurusan, kami akan mengambil 10 anak dari S1 Akuntansi dan 10 anak dari Ekonomi Syariah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah focus group discussion. Yang pertama yaitu membentuk kelompok FGD. Kami akan membentuk
4 kelompok dan tiap kelompoknya akan berisikan 5 anggota. Setiap anggota kelompok merupakan nasabah dari bank syariah. Kemudian yang kedua, menentukan pokok bahasan. Dalam diskusi kali ini, keempat kelompok akan membahas mengenai penerapan kepatuhan prinsip syariah pada bank syariah, bentuk penyimpangan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank syariah, kemudian penerapan prinsip syariah di tengah persaingan bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan sebagai data yang akan digunakan untuk penelitian kami. Data dan metode pengambilan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil focus group discussion atau FGD dengan mahasiswa yang menjadi nasabah bank syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayamuruk Perbanas, yakni dari mahasiswa S1 Akuntansi dan Ekonomi Syariah terkait pandangan mereka terhadap kepatuhan syariah di bank syariah. Data sekunder diperoleh dari gambaran umum mengenai konsep kepatuhan syariah dan indikator kepatuhan syariah dari perspektif mahasiswa. Kemudian ada metode pengambilan data menggunakan 2 teknik. Yang pertama ada teknik analisis domain. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai konsep kepatuhan syariah dan indikator kepatuhan syariah dari perspektif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayamuruk Perbanas. Kemudian menentukan kesamaan data dari catatan hasil diskusi setiap kelompok, melakukan pencarian konsep dari domain tertentu yang ada kesesuaian dengan pola hubungan semantik. Kemudian yang kedua ada teknik analisis komponensial. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi kontras atau perbedaan jawaban mengenai konsep kepatuhan syariah dan indikator kepatuhan syariah antar kelompok mahasiswa dalam FGD. Pada tahap ini akan mengontraskan antar data yang diperoleh dari setiap kelompok. Data yang kontras akan dipilih dan selanjutnya dibuat kategorisasi yang relevan. Batasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan kami adalah untuk mencari mahasiswa yang telah menjadi nasabah dari bank syariah dan memiliki pengetahuan mengenai bank syariah. Karena rata-rata dari mahasiswa merupakan nasabah dari bank konvensional, bukan nasabah dari bank syariah, sehingga sebagian dari mereka kurang begitu memahami mengenai kepatuhan prinsip syariah. Jika saja ada banyak yang menjadi nasabah dari bank syariah, mungkin akan mempermudah kami untuk mendiskusikan kepatuhan prinsip perbankan syariah ini. Kemudian yang kedua, yaitu penelitian ini tidak mengikut sertakan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.